Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Niam, sales Mitsubishi Kartasura. Pada video kali ini kami akan membuat review mengenai mobil Mitsubishi Xpander Cross yang tipe RAV4 Skate terbaru di tahun 2021 yang warna grey. Video ini kami buat karena kemarin saat melakukan pengiriman ada banyak konsumen yang penasaran mobil Xpander Cross RAV4 Skate warna grey-nya ini spesifikasinya seperti apa. Nah, jadi untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai selesai. Tapi sebelumnya jangan lupa klik like pada video ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan belnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar mobil Mitsubishi Xpander. Inilah mobil Mitsubishi Xpander Cross tipe RAV4 Skate warna grey yang kita review. Mobil ini sudah menggunakan kunci keyless. Selain itu untuk spionnya juga sudah auto folding. Kita mulai dari masalah dimensi. Mobil ini memiliki lebar 1,75 meter dengan tingginya 1,8 meter. Jadi kalau berencana membuat garasi, sebaiknya sediakan garasi dengan lebar sekitar 2 meter agar akses pintunya menjadi lebih mudah. Lanjut ke bagian panjang. Nah, di sini mobil ini memiliki panjang 4,5 meter. Jadi idealnya untuk Xpander Cross RAV4 Skate ini garasinya memiliki ukuran sekitar 5 x 2 meter. Nah, untuk warnanya ini merupakan grey gelap. Sebagai perbandingan, di sini ada warna coklat dan di bagian ujung sana terdapat warna hitam. Untuk unit ini merupakan unit terbaru di bulan Maret tahun 2021. Bisa kita lihat di sini mobil ini baru diproduksi pada tanggal 1 Maret, baru beberapa hari yang lalu. Tapi mungkin saat Anda menonton video ini unitnya sudah habis karena untuk Xpander Cross RAV4 Skate ini stoknya sangat terbatas. Kita mulai dari bagian depan. Di sini terdapat emblem Xpander Cross, kemudian tengah terdapat logo Mitsubishi. Untuk tampilan grillnya seperti ini. Kemudian di bagian atas terdapat lampu LED position lamp. Kemudian untuk lampu utamanya terletak di bagian tengah. Nah, di sini sudah menggunakan lampu jenis LED semua. Lalu ada lampu sen di bagian ujung menggunakan lampu jenis bolam. Dan untuk bagian ujung bawah di sini terdapat lampu fog lamp. Untuk lampu fog lampnya juga sudah menggunakan lampu jenis LED. Nah, di sini untuk bagian front underguardnya berwarna hitam. Mobil Xpander Cross RAV4 Skate warna grey ini memiliki tampilan paling menarik karena di sini warnanya perpaduan antara warna grey dengan warna hitam sehingga terlihat sangat maskulin. Dari bagian depan sekarang kita lanjutkan ke bagian samping. Nah, ini adalah tampilan sampingnya. Kita mulai dari bagian paling atas. Di sini terdapat roof rail. Untuk roof railnya di sini berwarna hitam karena memang mobil ini merupakan black edition. Lanjut ke bagian jendela. Untuk pilar B-nya berwarna hitam, kemudian untuk pilar bawahnya juga berwarna hitam. Lalu untuk bagian handle pintu model tarik di sini sewarna body, dilengkapi juga dengan tombol switch button. Untuk spionnya di sini milik cover berwarna hitam, kemudian di bagian ujung terdapat lampu sen. Lanjut ke bagian bawah, ini untuk tampilan over fendernya. Salah satu yang membedakan dengan Xpander Cross biasa adalah tampilan pada bagian velgnya. Di sini untuk velgnya full berwarna hitam. Untuk bagian depan sudah dilengkapi dengan rem cakram. Kemudian untuk profil ban yang digunakan menggunakan ban merek Dunlop. Untuk bannya sendiri di sini menggunakan ban berukuran 205/55 R17. Dari bagian ban sekarang kita lanjutkan ke bagian samping. Nah, ini adalah tampilan samping mobil Xpander Cross RAV4 Skate. Seperti biasa di sini terdapat over fender berwarna hitam dengan aksen warna silver. Lanjut ke bagian belakang. Nah, untuk tangki BBM-nya terletak di sebelah kiri. Di sini milik kapasitas 45 liter. Lalu untuk kaca filmnya sudah menggunakan kaca film merek Vicul. Dari bagian samping, sekarang kita lanjutkan ke bagian belakang. Nah, ini adalah tampilan belakang mobil Mitsubishi Xpander Cross yang RAV4 Skate warna grey terbaru 2021. Kita lihat secara lebih dekat, mulai dari bagian paling atas. Nah, di sini untuk antenanya sudah menggunakan antena model shark fin. Kemudian untuk bagian belakang di sini terdapat roof spoiler serta terdapat juga lampu high mount stop lamp berfungsi sebagai lampu rem pada bagian atas. Dan untuk kaca belakangnya di sini sudah dilengkapi dengan rear defogger. Lalu untuk bagian tengah di sini sudah dilengkapi dengan wiper. Kaca belakangnya juga sudah dilapisi dengan kaca film merek Vicul. Untuk tampilan lampu belakangnya di sini sudah menggunakan lampu jenis LED. Untuk lampu sen dan juga lampu remnya menggunakan lampu jenis bolam. Lanjut ke bagian tengah. Di sini ada logo Mitsubishi pada bagian backdoor. Kemudian juga terdapat kamera mundur. Untuk sisi kiri bawah di sini terdapat emblem Xpander Cross dan di sebelah kanan terdapat emblem RAV4 Skate Black Edition. Lanjut di bawahnya, di sini terdapat over fender yang dilengkapi dengan reflektor model horizontal. Kemudian
terdapat 2 buah titik sensor parkir di bagian belakang. Untuk rear underguardnya di sini full berwarna hitam. Kemudian untuk ban serep terletak di bagian bawah. Di sini untuk ban serepnya memiliki ukuran yang sama persis dan juga menggunakan velg jenis racing. Dari bagian eksterior, sekarang kita lanjut ke bagian interior. Di sini terdapat tombol keyless. Nah, jadi kita tidak perlu menekan remote, cukup tekan tombol ini. Nah, di sini kita mulai dari bagian door trim. Di sini untuk bagian atas door trimnya berwarna hitam, terdapat aksen jahitan untuk menambah kesan elegan. Kemudian untuk bagian tengah terdapat aksen silver, serta untuk bagian handle pintu dalam di sini berwarna chrome. Untuk bagian power window, nah di sini terdapat tombol door lock untuk mengunci pintu. Kemudian di sini untuk window lock untuk mengunci jendela, lalu ada tombol auto untuk bagian power window, ada laci penyimpanan kecil. Dan di bagian bawah di sini terdapat 3 buah cup bottle holder sebagai tempat penyimpanan botol air minum, dan di ujung terdapat speaker utama. Dari bagian door trim, sekarang kita melanjutkan ke bagian dashboard. Nah, ini adalah tampilan dashboardnya. Di sini full berwarna hitam. Kita mulai dari bagian pilar B. Di sini terdapat speaker jenis tweeter, kemudian ada kisi AC. Di bagian tengah, di sini terdapat tombol info. Lalu di bawahnya ada tombol start stop engine untuk menyalakan mesin, dan di sebelah kanan di sini untuk pengaturan spion, ada arah pilihan spion dan juga tombol untuk folding. Di bawahnya ada tombol untuk stability control, serta tersedia juga laci dengan penyimpanan tertutup. Lanjut lagi ke bagian ujung bawah, di sini terdapat tuas untuk pembuka kap mesin, dan untuk pedalnya berjumlah 2 buah. Sekarang kita lanjutkan ke bagian setir. Di sini ada tombol untuk cruise control, kemudian tengah ada logo Mitsubishi, sudah dilengkapi dengan airbag pada sisi pengemudi, dan di sebelah kanan terdapat audio switch steering. Supaya lebih jelas, kita masuk ke bagian dalam. Nah, di sini untuk tampilan cluster meternya ada speedometer, tachometer, dan juga MID di bagian tengah. Lalu untuk pengaturan setirnya ini bisa diatur secara tilt steering atau naik turun, dan juga telescopic steering atau maju mundur, sehingga memudahkan pengemudi menemukan posisi mengemudi yang paling ergonomis. Dari bagian setir kita lanjutkan ke bagian tengah. Di sini untuk head unitnya menggunakan head unit merek Sony, dilengkapi juga dengan stiker Rockford Fosgate. Head unit ini support dengan Bluetooth dan juga USB. Nah, untuk lokasi USB-nya ada di sebelah sini. Lanjut ke bagian bawah, di sini terdapat 2 buah kisi AC, serta untuk bagian tengah dilengkapi juga dengan tombol hazard. Untuk tombol AC ada di bagian bawahnya. Di sini ada tombol arah hembusan, kemudian untuk tengah ini kecepatan fan, dan di sebelah kanan ini tombol untuk pengaturan suhu. Di bawahnya lagi, di sini ada tombol untuk rear defogger dan juga tengah untuk air circulator. Lanjut ke bagian konsol, di sini ada laci penyimpanan tertutup dan juga laci penyimpanan terbuka. Kemudian terdapat power outlet, ini bisa digunakan sebagai tempat cas handphone. Lanjut ke bagian transmisi, untuk transmisinya menggunakan transmisi matic dengan 4 percepatan. Untuk bagian tengah terdapat handbrake model mechanical. Kemudian di sini terdapat kotak P3K. Lalu ada 2 buah cup bottle holder di bagian tengah. Ini bisa digunakan sebagai tempat penyimpanan botol air minum. Lalu di sini ada tas yang berisi manual book dan juga buku servis. Di bagian tengah ini terdapat konsol box untuk model bukaannya model sliding. Di dalamnya ada separator. Kemudian terdapat power outlet untuk bagian floor konsol box ini. Ini bisa digunakan sebagai tempat cas handphone juga. Lebih safety karena bisa disimpan di dalam konsol box ini. Dari bagian konsol box sekarang kita kembali ke bagian depan. Kita mulai dari sisi penumpang depan. Nah, di sini terdapat speaker jenis tweeter, kemudian dilengkapi juga dengan airbag pada sisi penumpang depan. Untuk bagian tengah di sini terdapat list berwarna silver. Kemudian di sini ada laci penyimpanan terbuka di bagian atas, serta di bawahnya terdapat glove box. Nah, di sini juga sudah dilengkapi dengan APAR. Ini sesuai dengan aturan pemerintah yang mewajibkan adanya APAR pada mobil rakitan 2021. Lanjut ke bagian sisi samping. Nah, di sini untuk bagian atas terdapat assist grip model retractable. Kemudian untuk sun visor-nya di sini dilengkapi dengan cermin atau vanity mirror. Lalu di bagian tengah di sini terdapat lampu kabin, serta untuk bagian spionnya di sini sudah dilengkapi dengan fitur folding. Dan untuk sun visor sisi pengemudi di sini dilengkapi dengan card holder berfungsi sebagai tempat penyimpanan kartu tol. Kurang lebih itulah gambaran untuk bagian dashboard mobil Mitsubishi Xpander Cross yang Rockford Fosgate warna grey ini. Sekarang kita lanjutkan ke bagian jok. Nah, di sini untuk joknya sudah menggunakan bahan kulit. Untuk motifnya di sini full berwarna hitam. Nah, bisa kita lihat jika Xpander Cross biasanya kombinasi antara warna hitam dan coklat, di sini joknya full berwarna hitam. Sudah dilengkapi dengan pengaturan high adjuster pada bagian sisi pengemudi. Lalu untuk bagian depan ini untuk bagian sliding, serta untuk tuas stick lightingnya terletak di bagian belakang.
Dari bagian depan, sekarang kita lanjutkan untuk melihat interior bagian tengah. Untuk interior bagian tengah, di sini kita mulai dari tampilan door trim. Untuk door trimnya di sini full berwarna hitam, mulai dari bagian atas, kemudian ada aksen jahitan untuk menambah kesan elegan. Di bagian tengah, di sini terdapat lace berwarna silver. Kemudian untuk handle pintu bagian dalamnya, di sini berwarna chrome. Lanjut ke bagian cover power window, di sini berwarna piano black, terdapat laci penyimpanan kecil. Kemudian di bawah terdapat 3 buah cup botol holder digunakan sebagai tempat penyimpanan botol air minum, dan di ujung terdapat speaker utama. Dari bagian door trim kita lanjutkan ke bagian dalam. Nah, di sini terdapat AC double blower untuk menambah kenyamanan penumpang baris tengah. Lalu di sisi samping sudah dilengkapi dengan AC screen mobility track dan juga lampu kabin, serta ini berfungsi sebagai sabuk pengaman tengah. Dari bagian atas kita ke bagian bawah. Nah, untuk belakang jok pengemudi sudah dilengkapi dengan laci penyimpanan. Kita coba duduk. Nah, ini adalah posisi duduk yang paling standar. Di sini masih ada celah yang lumayan. Untuk posisi ini masih bisa dimajukan lagi. Sebagai catatan, di sini saya tingginya 170 cm. Nah, ketika kita mentokkan, di sini pas lututnya menyentuh bagian jok depan. Kita kembalikan ke posisi standar. Nah, untuk normalnya seperti ini. Di sini masih ada jarak yang lumayan antara bagian lutut dengan bagian jok depan. Untuk jok baris tengah ini bisa dimuati oleh 3 orang, tetapi jika hanya dimuati oleh 2 orang, maka bagian tengah ini bisa digunakan sebagai armrest. Untuk posisi duduk di baris kedua ini cukup nyaman. Dari baris kedua ini, sekarang kita coba untuk masuk ke interior baris paling belakang. Karena di sini interiornya full berwarna hitam, sehingga terkesan agak gelap. Tetapi ini juga banyak disukai konsumen karena memiliki kesan sporty. Untuk jok baris belakang ini bisa dimuati oleh 2 orang. Supaya tidak penasaran, di sini saya coba masuk ke bagian dalam. Nah, untuk akses masuknya sendiri di sini cukup mudah karena untuk joknya bisa dilipat. Salah satu kelebihan yang dimiliki oleh interior warna hitam adalah untuk tampilannya tidak cepat kotor. Nah, sekarang kita coba untuk baris bagian belakang kita lipat. Nah, begitu kita lipat, di sini untuk posisi lututnya pas sekali, masih ada celah sedikit. Tapi jika dirasa kurang cukup longgar, kita bisa minta tolong untuk penumpang baris tengah agak memajukan karena di depan tadi masih ada sisa celah. Untuk penumpang baris belakang di sini dilengkapi dengan cup bottle holder, kemudian terdapat kompartemen di bagian samping, dan untuk bagian atas terdapat AC grip model retractable. Untuk sisi sebelah kanan juga dilengkapi dengan AC grip model retract. Kemudian di sini terdapat 1 buah power outlet sebagai tempat cas, lalu ada kompartemen tempat penyimpanan koin, dan juga 1 buah cup bottle holder. Untuk akses keluar dari mobil ini juga caranya sangat mudah, tinggal kita tarik tuas tadi, maka untuk kursinya ini langsung one touch tumble. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk interior baris kedua dan baris ketiga mobil Mitsubishi Xpander Cross yang roller coaster warna grey ini. Dari baris tengah, sekarang kita lanjutkan ke bagian belakang. Kita akan lihat untuk bagian dashboardnya. Untuk bagian belakang ini, tampilan yang paling mencolok tentu saja adanya tambahan subwoofer merek Rolls-Royce pada bagian sisi sebelah kiri. Nah, di sini bisa kita lihat untuk subwoofernya ini berfungsi untuk menghasilkan efek bass. Di sini untuk audionya semuanya sudah menggunakan merek Rolls-Royce sehingga menghasilkan suara yang lebih mantap. Untuk sisi sebelah kanan, di sini dilengkapi dengan toolkit dan juga dongkrak. Lalu di bawah bagasi ini juga masih terdapat laci penyimpanan tambahan, bisa digunakan sebagai tempat penyimpanan sepatu. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk bagian bagasi mobil Xpander Cross RF ini. Sekarang kita lanjutkan ke bagian mesin. Secara basic untuk masalah mesin ini tetap sama dengan Xpander Cross tipe lainnya. Yang membedakan adalah pada sistem audio, karena untuk Xpander Cross RF ini semua soundnya sudah menggunakan merek Rolls-Royce. Kita mulai dari bagian kap mesin. Nah, di sini untuk kapnya sudah dilengkapi dengan peredam. Ini berfungsi untuk membuat kap tidak cepat panas. Selain itu membuat interior menjadi lebih kedap. Nah, untuk mesin yang digunakan di sini menggunakan mesin berkapasitas 1500 cc dengan kode 4A91. Mobil ini mampu menghasilkan tenaga hingga 102 HP pada 6000 rpm dan torsi di angka 141 Nm pada 4000 rpm. Untuk masalah fitur juga tidak perlu khawatir, karena mobil ini sudah dilengkapi dengan berbagai fitur keselamatan seperti rem ABS, kemudian rem ABD, lalu ada brake assist, ada hill start assist, dan yang tidak kalah menarik di sini juga sudah dilengkapi dengan sistem stability control dan juga traction control. Untuk berbagai fungsi fitur tersebut sudah pernah kami jelaskan di video sebelumnya. Nah, kurang lebih itulah penjelasan mengenai review mobil Mitsubishi Xpander Cross Roller Coaster yang warna grey terbaru di tahun 2021.
Semoga video ini dapat bermanfaat, terutama bagi Anda yang saat ini sedang berencana untuk membeli mobil Mitsubishi Expander Cross. Untuk info dan pertanyaan seputar mobil Mitsubishi Expander, silakan bisa menghubungi kami, Muhammad Niam, di nomor 081 228 447 856, atau bisa juga kunjungi dan follow akun Instagram kami di @niammitsubishi. Jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Saya doakan bagi Anda sudah like dan subscribe pada video ini, semoga rezekinya semakin lancar dan tahun ini bisa membeli mobil Mitsubishi Expander semua. Terima kasih banyak sudah nonton video ini. Jangan lupa ingat Mitsubishi, ingat Mas Niam. Terima kasih.